Warganet digegerkan dengan pernikahan seorang kakek berusia 74 tahun dengan wanita berusia 24 tahun dengan mahar cek 3 miliar rupiah. Usai viral, keluarga mempelai wanita bilang bahwa mahar dari pengantin pria ternyata palsu. Saya nikahkan Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Geger video pernikahan seorang kakek Tarman 74 tahun dengan seorang wanita Sela Arika 24 tahun dengan mahar cek senilai 3 miliar rupiah di Dusun Sidodadi, Desa Jeruk, Bandar Pacitan. Bahkan penghulu dengan jelas menyebutkan nilai mahar yang fantastis saat ijab kabul diucapkan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Sontak foto dan video pernikahan ini tersebar di sejumlah grup percakapan dan media sosial hingga muncul beragam komentar warganet. Tak hanya itu, tamu yang datang ke resepsi pernikahan juga diberikan uang Rp100.000 dalam amplop, di mana cek senilai 3 miliar rupiah palsu dan mobil mewah ternyata disewa. Bahkan sang mempelai pria membawa sepeda motor milik pengantin wanita. Hal ini terungkap usai seorang warga yang merupakan kerabat mempelai wanita dengan membuat tayangan langsung melalui akun media sosial perihal sosok Tarman. Setelah rabi, beliau terindikasi ketahuan penipu karena banyak laporan ya dari sosmed dan lain-lain. Akhirnya keluarga percaya dan si Tarman, karena CEO Tarman merasa terancam, akhirnya dia melarikan diri. Akibat kejadian ini pihak keluarga wanita pun syok. Keluarga mempelai wanita juga mengungkap fakta baru jika Tarman pernah dipenjara selama 2 tahun karena penipuan jual beli pedang samurai senilai 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, kalau nggak mau kena tipu, mahar nikah sebaiknya yang pasti-pasti aja dan barang dan fisiknya terlihat ya. Salah satunya adalah mahar emas. Tapi kalau harga emas terbang tinggi, para calon pengantin pastinya makin pusing menentukan hari. Harga emas terus terbang tinggi. Kemarin harga emas di situs Logam Mulia Antam mencapai Rp2.303 per gram dan lagi-lagi mencetak rekor tertinggi. Harga emas Antam kemarin sudah naik 55% dalam setahun terakhir atau 114% dalam 2 tahun terakhir. Kilau emas membuat Logam Mulia ini menjadi primadona investasi masyarakat dalam 2 tahun terakhir. Tapi di tengah harga yang makin berkilau, kenaikan harga emas membuat para lajang makin was-was. Kalau berniat meminang pujian hati akhir tahun ini, para lajang tentu harus merogoh kantong lebih dalam untuk beli mahar emas. Terutama bagi warga Aceh yang biasa menggunakan emas sebagai mahar, alih-alih menggunakan uang tunai. Dengan uang 25 juta saat ini, emas mahar yang terbeli hanya sekitar 10 gram saja. Ini berbeda jika menikah 2 tahun lalu, uang 25 juta masih bisa dapat emas mahar 25 gram. Ini bagi warga-warga anak-anak muda yang mau menikah, gimana? Agak sulit karena harga emas terus naik. Agak berat ya, berat bukan agak, emang berat. Ya, harga emas untuk mahar memang makin mahal. Tapi emas tentu bukan satu-satunya bentuk mahar pernikahan. Kalau sudah siap lahir batin, para lajang. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin wisata akhir pekan, bisa coba deh datang ke Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan yang buka sampai malam hari mulai Sabtu besok. Tapi Gubernur Jakarta bilang yang mau olahraga malam hingga pacaran bisa di Ragunan, tapi tetap pacarannya baik-baik. Siap-siap, Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan buka sampai malam pada Sabtu besok. Program Night at Ragunan Zoo digelar setiap Sabtu malam mulai pukul 18 hingga 22. Gubernur Pramono Anung menyatakan pengunjung Ragunan bisa berolahraga di area sepanjang 1,8 km sambil menikmati suasana tenang malam Ragunan. Pengunjung juga bisa pacaran tapi harus baik-baik dan sesuai aturan. Meski buka sampai malam hari, tiket masuk Ragunan tetap sama, yaitu Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak. Pihak pengelola Ragunan juga menawarkan paket keliling Ragunan malam hari dengan mobil shuttle untuk melihat hewan nokturnal. Tarif keliling Ragunan seharga Rp260.000 per jam untuk 5 orang. Ide membuka Ragunan sampai malam disampaikan Gubernur Pramono Anung September lalu. Pramono menyebut sudah saatnya Ragunan mengikuti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan yang telah membuka kebun binatang hingga malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin wisata akhir pekan, bisa coba deh datang ke Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan yang buka sampai malam hari mulai Sabtu besok. Tapi Gubernur Jakarta bilang yang mau olahraga malam hingga pacaran bisa di Ragunan, tapi tetap pacarannya baik-baik.
Siap-siap, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan buka sampai malam pada Sabtu besok. Program Night at Ragunan Zoo digelar setiap Sabtu malam mulai pukul 18 hingga 22. Gubernur Pramono Anung menyatakan pengunjung Ragunan bisa berolahraga di area sepanjang 1,8 km sambil menikmati suasana tenang malam Ragunan. Pengunjung juga bisa pacaran tapi harus baik-baik dan sesuai aturan. Meski buka sampai malam hari, tiket masuk Ragunan tetap sama, yaitu Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak. Pihak pengelola Ragunan juga menawarkan paket keliling Ragunan malam hari dengan mobil shuttle untuk melihat hewan nokturnal. Tarif keliling Ragunan seharga Rp260.000 per jam untuk 5 orang. Ide membuka Ragunan sampai malam disampaikan Gubernur Pramono Anung September lalu. Pramono menyebut sudah saatnya Ragunan mengikuti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan yang telah membuka kebun binatang hingga malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang perwira menengah TNI di Makassar dicopot dari jabatannya setelah diduga terlibat hubungan terlarang dengan seorang aparatur sipil negara. Proses penanganan hukumnya di internal militer dinilai lamban, meski telah cukup bukti untuk disidangkan di pengadilan militer. Perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum TNI dan seorang ASN muncul ke publik saat seorang dokter melaporkan hubungan terlarang itu ke Polisi Militer Kodam Makassar. Laporan itu ditindaklanjuti hingga perwira menengah TNI tersebut dicopot dari jabatannya dan mendapat sanksi disiplin. Hasil penyidikan Auditorat Jenderal TNI menunjukkan ada unsur pelanggaran hukum yang memenuhi unsur delik asusila. Namun kuasa hukum pelapor menilai penyelesaian pidana di internal militer berjalan lambat dan belum dilimpahkan ke pengadilan militer. Hasil dari pemeriksaan berkas dan lain sebagainya, ya kan, sudah diuji dengan beberapa unsur itu kan, memang terpenuhi unsur itu, sehingga kami dari auditor itu mengajukan kepada Papera untuk disidangkan di peradilan militer. Kuasa hukum pelapor mendorong agar penegakan hukum di internal TNI dilakukan secara transparan untuk menjaga nama baik institusi dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat. Sampai jumpa.